Halo para handai taulan penontonku yang setia, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan berbahagia. Kita kembali lagi di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo dan masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky, Mayanov. It's that time of the month dimana kita akan kembali membacakan peruntungan zodiak untuk kalian untuk bulan Mei 2020. Dan aspek yang akan gue bacakan di sini adalah karir, percintaan, serta tips untuk surviving this month untuk zodiak kalian. Jadi seperti yang kalian tahu mungkin memang kondisi di luar sana masih agak challenging, ditambah lagi sekarang kita memasuki bulan Ramadan. Jadi bagi para penontonku yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat. Meskipun mungkin dalam kondisi karantina ini kita jadi nggak makan ya, jadi bosan. Oke, tenang aja, gue akan masukin juga dalam reading ini tips untuk surviving this month buat zodiak kalian. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate ke kalian, bisa juga nggak terlalu resonate. Kalau nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue ada di bawah, di deskripsi. Dan terakhir sebelum kita masuk ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian menunjukkan support kalian dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di video ini. Thank you banget, itu adalah bentuk support yang tak ternilai harganya untuk gue, thank you. Kayaknya udah gak sabar nih untuk masuk ke readingnya, jadi kita langsung aja masuk ke readingnya, of course. Oke, sekarang gilirannya kita bacain zodiaknya Scorpio di bulan Mei ini gimana sih? Oke, kita akan mulai dari... Ya ampun, kok keluar duluan? Tutup lah, gak adil. Karena gue belum bilang kan kita mau mulai dari mana. Kita akan mulai dari karirnya dulu ya. Oke, Scorpioku. Apa kabar para Scorpio di rumah? Scorpio yang lagi bacain tarot kalian ini sedang gini-gini aja hidupnya. Oke. Kita lihat untuk bulan Mei ini sebenarnya dari segi karir, apakah kalian cuan? Oh, keluar kartunya. The Ten of Pentacles. Kita akan bacain nanti ya sekalian sama yang lain. Oke, tadi dari segi karir, yang pertama-tama loncat kartunya ada Ten of Pentacles, kemudian ada Page of Swords, Justice, Two of Wands, Four of Wands. Oke, bicara soal karir di sini ya, Scorpio, gue ngeliat nampaknya memang kalian terlalu terbiasa pada zona nyaman. Itu kata dari kartu yang loncat ini. Kalian terlalu terbiasa pada segala kemudahan atau kenyamanan atau semacam stabilitas yang kalian dapatkan dari pekerjaan kalian, gitu. Cuman di sini nampaknya ada kondisi tertentu yang butuh peran aktif kalian, gitu. Kayak lo sebagai bagian dari tim ini misalnya, atau perusahaan ini, atau mungkin bisnis ini, lo punya kewajiban yang lo juga punya kewajiban untuk menjadi semacam gatekeeper ketika ada hal-hal yang sebenarnya ini nggak mestinya kayak gini, cuman kenapa dilakukan. Oke. Jadi memang nampaknya kalau yang gue lihat dari kartu di sini energinya lo semacam menarik diri lo dari kerusuhan, gitu. Padahal sebenarnya mungkin di sini ada isu-isu yang ketika lo hands on itu lo bisa bantu kelarin, kayak gitu. Yang mungkin sebenarnya gini, lo memang punya pilihan untuk cabut aja, untuk gue nggak mau ikut-ikutan deh, gue nggak mau ikutan ribet di sini, gitu. Lo punya pilihan itu memang. Cuman kalau yang gue lihat dari kartu di sini adalah sebenarnya lo bisa membantu si organisasi tersebut ataupun si bisnis tersebut, si entitas tersebut as a whole, ketika lo mau ikut berperan aktif, kayak gitu loh. Jadi memang untuk di bulan Mei ini banyak hal-hal yang semacam ingin lo hindari, tapi sebenarnya ini adalah opportunity buat lo
untuk nunjukin kinerja lo, untuk nunjukin kepedulian lo, untuk nunjukin sebenarnya lo juga bekerja itu nggak sekedar untuk ya udah gue cari makan doang, enggak. Tapi lo emang bekerja karena ya lo pakai hati juga, lo care juga sama apa yang lo kerjain, kayak gitu. Dan ini sebenarnya berbuah manis gitu. Ini cuma masalah lo mau ribet atau nggak ribet aja. Kecenderungannya memang di sini yang gue lihat mau menarik diri aja. Gue nggak mau ribet. Which sebenarnya gue nggak akan bisa bilang itu salah. Cuman kayak ada hal yang bisa lebih baik lo lakukan, kenapa nggak dilakukan? Itu ibaratnya kayak sunnah gitu loh sebenarnya. Kayak dilakukan berpahala, nggak dilakukan ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Merugi sih. Itu dia, kayak ini opportunity yang kalau misalnya nggak lo lakuin ya lo rugi di opportunity aja, rugi di peluang aja. Karena peluang-peluang seperti ini nggak datang sering-sering gitu loh. Jadi memang di sini kecenderungan untuk dari segi karir ya ini lo bisa jadi gimana ya? Apalagi kalau misalnya lo di posisi-posisi yang memang lo butuh impress people, lo butuh untuk mengesankan orang-orang tertentu gitu. Ini kalau misalnya gue ngomong gamblangnya ya, ini tuh kesempatannya lo carmuk gitu ya, kesempatannya lo punya panggung dan dilihat, dan ini beneficial, dan gue nggak bilang ini salah, ini bermanfaat kok untuk karir lo gitu. Cuman biasanya memang kecenderungannya you stay out of trouble, kayak you keep to yourself, lo nggak mau ikutan ribet-ribet gitu segala macam ya. Mungkin lo perlu melakukan sesuatu yang berbeda kali ini. Kalau dari sisi karirnya sih itu yang gue lihat untuk Scorpio di bulan Mei. Jadi balik lagi di masalah pilihan, lo mau ribet sedikit, mungkin lo mengalami sebuah pengalaman yang baru di sini, atau ya udahlah. Karena sebenarnya kalau misalnya kita bicara yang konkretnya itu ada ruginya nggak sih? Ya nggak ada ruginya juga kalau konkretnya ya. Cuman yang kayak tadi gue bilang ini rugi peluang aja. Karena ini berpeluang untuk lo sukses gitu di sini, untuk berperan aktif di sini. Oke, itu masalah pilihan. Kita akan lanjut ke percintaannya Scorpio. Gimana percintaannya Scorpio? Apakah akan ada kisah-kisah cinta baru di bulan Mei? Atau dia lagi? Atau apa ya? Loh, oh no, hold on, I will get that card. Oke, ini dia kartunya yang tadi loncat. Oke, The Magician. Wow, menarik ya kartu-kartu yang keluar sejauh ini. Untuk percintaannya Scorpio di bulan Mei. Entah kenapa ya, gue tuh sering kali kalau misalnya bacain zodiak gitu, ada mood tertentu. Kadang gue baca, kayak kemarin gue bacain Aries, gue bawaannya tenang, terus gue bacain Sagittarius, gue bawaannya bersemangat. Sekarang gue bacain Scorpio, gue kayak nggak tahu, tiba-tiba gue tenang aja gitu energi. Mungkin ini berpengaruh untuk di bulan Mei ini. Oh wow, balik lagi ke sini. Oke. Tadi gue kayaknya belum sebutin kartu-kartunya deh. Kartunya di sini kalian dapetnya ada Ten of Pentacles, kemudian tadi yang loncat The Magician. Di sini ada Four of Swords, di sini ada Six of Pentacles, dan ini Ace of Cups sesuai namanya, ada tulisannya. Oke, jadi untuk percintaannya gimana sih? Gini, untuk kalian para Scorpio yang single, yang gue lihat di sini ada kesempatan untuk kisah cinta baru itu tumbuh. Oke, mungkin kalian baru kenal sama orang baru, atau kalian tiba-tiba deket nih sama seseorang yang biasanya temenan biasa aja, tapi kok ini sekarang deketnya deket banget ya gitu. What is this? Hello gitu. Jadi memang kalau kita bicara soal potensi atau kesempatannya ada banget untuk perasaan-perasaan ini tumbuh gitu, untuk sesuatu yang signifikan ini tumbuh ya. Cuman, dan gue lihat di sini ya, kecenderungannya memang untuk Scorpio
Di sini kalian memang siap untuk memberikan hati kalian gitu loh, memang siap untuk gue mau deket sama orang, iya gitu, bukan yang kayak main-main doang, cuman sekedar hai terus bye bye gitu. Enggak, di sini yang gue lihat memang cenderung kalian sendiri tuh siap untuk ngasih effort yang decent gitu loh. Bukan, lo tau gak sih kadang-kadang nih lo kalau misalnya ketemu orang lo kasih effort minimal gitu kan kalau lo males. Nah ini tuh sekarang posisinya lo nggak lagi males gitu, lo siap untuk memberikan effort yang decent aja gitu. Terus tapi kendalanya di sini adalah ada di posisi ini. Mungkin kemarin lo sudah terlalu nyaman dengan posisi lo yang kayak udah gue kalem-kalem aja nih, tenang-tenang aja. Ini terutama untuk kalian para Scorpio yang single ya, kalem-kalem aja dengan kesinggelan kalian. Dan kayak ya mungkin keinginan untuk berpasangan itu ada, cuman nggak sebesar itu. Kayak kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ya udah gitu, kayak B aja. Dan nampaknya memang kalian semacam terlalu terbiasa dengan kondisi tersebut. Kondisi, gue bisa bilangnya kondisi hiatus kali ya dari percintaan. Nah, cuman memang di sini gue lihat ada potensi ada orang baru yang wow sepertinya akan signifikan. Cuman bahayanya adalah mungkin kalian semacam yang menggagalkan itu sendiri gitu. Karena itu tadi, karena sebenarnya lo bisa ngasih lebih, kayak lo tahu lo bisa ngasih lebih secara effort ya, cuman lo kayak kebiasaan chill mungkin, dan lo udah atur ekspektasi lo untuk ini nggak bakal jadi apa-apa. Nah gitu. Jadi kalau memang untuk kalian para Scorpio yang single dan yang memang kalian sebenarnya punya dorongan kuat untuk berpasangan, saatnya untuk kalian mendorong diri kalian. Jangan apa ya, gue nggak tahu ini negatif atau positif jatuhnya, tapi apa yang lo expect dari orang itu yang sebenarnya akan lo terima gitu. Kalau lo expect orang-orang itu untuk ya udah cuma sekedar kenalan aja sama lo, nggak berlanjut, itulah yang akan terjadi. Cuman kalau misalnya lo expectnya gue mau ini jadi sesuatu gitu, lo akan, karena lo punya ekspektasi seperti itu, lo akan memberikan usaha yang sepadan dengan hal itu, dan itu kemungkinannya untuk lo dapatkan menjadi lebih besar. Kayak gitu aja sih sebenarnya untuk kalian Scorpio yang single. Sedangkan untuk kalian para Scorpio yang sudah berpasangan, kalau untuk Scorpio yang berpasangan di sini gue melihatnya nggak ada masalah berarti sih cenderungnya. Mungkin kalau misalnya bosan-bosan dikit aja, ya lo tau lah lo harus ngapain gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang nih, mungkin kalian nggak bisa pacaran, mungkin nggak bisa ketemu, mungkin kayak kangen gitu ya, bisa beraktivitas apa segala macam. Tapi kalau misalnya untuk Scorpio yang berpasangan di sini gue lihat cenderung nggak ada masalah-masalah yang berarti gitu, cukup stabil. Palingnya itu tadi mungkin terasa datar aja. Cuman gini, datar ini kan tergantung placement lo yang lain ya. Ini kan kalau kita bicara sun sign-nya Scorpio, tapi mungkin ada punya placement zodiak yang lain, misalnya dari Venus-nya yang lebih dinamis gitu, misalnya kayak Sagittarius atau Gemini gitu. Mungkin kalau misalnya dalam kondisi seperti ini kondisi yang basi gitu, kondisi yang boring. Cuman mungkin yang perlu kita lihat juga, kalau untuk kondisi yang kelihatannya datar-datar aja, sisi positifnya adalah artinya ya lagi nggak ada masalah cuy, lagi damai-damai aja gitu. Semoga ini kondisinya bisa terus dipertahankan sampai kapanpun nanti ya. Jadi itu untuk percintaannya Scorpio di bulan Mei. Kita akan lanjut ke tipsnya Scorpio untuk menghadapi bulan ini apa. Lebih udah lah ya. bonus ini persis yang gue rasain. Oke.
FYI, ini gue gak ngebacain diri gue sendiri, ini gue ngebacain Scorpio. Oke, guys. Jadi gini, tapi ini gue cukup relate sama kartu ini, jujur aja. Oke, kita bahas satu persatu kartunya ya. Di sini kalian dapat kartu King of Cups, King of Swords, Eight of Wands, Five of Cups, Three of Cups, dan Eight of Cups. Oke, ini sisi moodinya. Sebenarnya gini, kalau mungkin dari kita bandingin misalnya ya, dari bulan lalu sama bulan ini, bulan Mei, cenderung lebih stabil, lebih tenang di bulan Mei. Mungkin ini juga kenapa dari tadi gue buka ini, gue perasaan gue tenang-tenang aja gitu, kayak especially calm aja gitu gue rasanya. Di bulan Mei ini memang gue rasa lebih tenang dibandingin bulan sebelumnya gitu. Kenapa? Memang masih ada beberapa hal yang mengganggu lo secara emosional, cuman nggak parah. Cuman kayak misalnya tuh gini, misalnya lo biasa mandi pakai air anget, sekarang air angetnya nggak ada. Cuman eventually kayak ya udahlah ya gitu. Kalau gue mau banget mandi pakai air anget ya gue masak air aja. Ibaratnya tuh kayak gitu kondisinya. Jadi kayak suatu hal yang sebenarnya bisa dibilang nggak krusial amat gitu, yang mungkin mengganggu lo. Kalau di bulan sebelumnya lo mungkin lo masih dalam fase nggak terbiasa. Di bulan ini lo udah lebih bijaksana, yang gue lihat di bulan Mei ini lo lebih bijaksana dan lebih kayak oh ya sudah lah ya cuy gitu. Cuman kalau kita bicara soal kartu ini nih, yang gue pun merasa ini relate banget sama gue. Mungkin ini hanya gue secara personal aja, ya mungkin juga bisa relate sama kalian, bukan bisa juga mungkin resonate sama kalian Scorpio yang lain. Karena mungkin ada attitude yang oh ya sudah lah ya mau diapain lagi. Akhirnya apa yang mungkin gue rasakan atau apa yang mungkin gue kerjakan itu tuh rasanya tuh kayak ngawang gitu. Ngawang dalam artian kayak gue nggak merasa apa yang gue lakukan tuh benar-benar impactful, apa yang gue lakukan tuh memang benar gue lakukan. Mungkin ini agak-agak absurd ya kalau misalnya dijelasin kayak gini. Cuma emang ini kartu ini menggambarin sesuatu hal yang ngawang, tapi you cannot really pinpoint ngawangnya tuh apa, kenapa gitu. Lo gak bener-bener bisa kayak mengatakan gitu kayak apa sih yang salah gitu sebenarnya. Cuman yang gue lihat di sini lebih ke arah gini, lo punya rasa tidak nyaman akan suatu kondisi, cuman memang dilihat dari situasinya lo nggak bisa, kayak nggak banyak yang bisa lo lakukan, sehingga lo berusaha bersikap bijaksana untuk tidak membiarkan hal tersebut mengganggu lo. Cuman akhirnya perasaan lo itu jadi kayak kependem ke bawah gitu kan. Nah, rasa tidak nyaman yang kependem ke bawah inilah yang menyebabkan mungkin lo jadi agak-agak ngawang kayak gitu ya. Nah ini lebih nggambarin soal tadi, soal you can't really do anything about it. Jadi kayak ya udah nggak usah dipermasalahin, nggak usah dibikin ribet kayak gitu. Mungkin bagi kalian para Scorpio yang masih ngerasa nggak nyaman sama suatu kondisi, mungkin bisa mengadopsi pola pikir seperti itu. Ketika lo nggak bisa mengubah sesuatu, lo nggak usah stresin hal tersebut, karena ya mau lo apain juga nggak bisa diapain kan, kayak gitu. Di sini memang disarankan untuk kalian kembali in touch sama teman-teman kalian, ya. Mungkin dari ini akan membantu rasa tidak nyaman tersebut gitu. Rasa tidak nyaman ini bisa jadi memang disebabkan juga karena solitude gitu, kayak karena kesendirian, karena kayak ya lo sekarang kan kondisi kan kita masih karantina ya kebanyakan ya. Jadi memang ini kondisi yang secara ya mau nggak mau gitu mengisolasi kita. Nah, jadi adanya kontak dengan orang lain itu penting untuk meringankan rasa-rasa nggak nyaman tersebut. Oke. Jadi itu tipsnya buat Scorpio. Yang pertama, sebenarnya rasa tidak nyaman kalian itu jangan diabaikan, tapi ketahuilah bahwa ya memang kondisinya kalian lagi nggak bisa berbuat banyak. Jadi coba ubah pola pikirnya gitu. Dan untuk meringankan beban tersebut,
coba jalin lagi kedekatan dengan orang-orang di sekitar kalian gitu. Ya mungkin kemarin-kemarin kayaknya kalian sempat hilang nih, terus oh ya gue udah lama gak ngobrol sama dia, coba ajak ngobrol lagi kayak gitu. Itu membantu untuk meringankan rasa gak enak tersebut. Apalagi mungkin kalau misalnya kalian itu mungkin kalau urusan personal, mungkin kalau misalnya kalian sebenarnya ada urusan bisnis nih tanda kutip ya, urusan profesional yang masih nyangkut, yang project-project santai tapi sebenarnya itu bisa menghasilkan sesuatu atau produktif gitu, coba aja kontak lagi orang-orangnya kayak gitu. Karena ya lo harus menyibukkan diri lo, kalau enggak perasaan lo will get the best of you gitu loh. Perasaan gak nyaman itu akan mengganggu produktivitas kalian kayak gitu. Jadi itu readingnya. Baiklah kawan-kawanku sekalian, demikian reading untuk zodiak kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Again, jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa dilihat kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan gue juga akan sangat berterima kasih jika kalian support gue dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di bawah. That's all for today. Thank you and have a nice day.